Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan yang baik dan selalu diberkati di dalam Tuhan. Mari mengawali hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan berita firman, dan marilah kita berdoa. Sungguh indah kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat memahami dan mengerti maksud firman-Mu, supaya jadi bekal ketika kami menjalani hari ini di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan melayakkan kami untuk mendengar dan memahami berita firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan firman di saat ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-32. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut Parakletos. Parakletos berarti seorang yang dipanggil untuk menolong pada saat kesulitan atau pada saat dibutuhkan. Yesus, ia berkata kepada murid-muridnya, "Aku menyediakan tugas yang berat, dan aku mengutus kamu untuk melaksanakan tugas yang amat sulit. Akan tetapi aku akan mengutus bagimu seorang, yakni Parakletos. Dialah yang akan memimpin kamu tentang apa yang harus kamu lakukan dan mampukan kamu untuk melakukannya. Dialah Parakletos. Dialah Roh Kudus, dialah penolong, dan dialah penghibur." Jadi saudara-saudara, 3 pasal pertama dari kitab Kisah Para Rasul, termasuk pembacaan yang kita baca di saat ini, menyatakan bahwa para murid diminta untuk menunggu di Yerusalem oleh karena tugas-tugas yang maha berat yang akan mereka hadapi. Tugas-tugas yang tidak dapat mereka lakukan dan kerjakan hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan oleh karena itu, mereka menerima suatu karunia Roh Kudus, yang berarti bahwa mereka juga menerima tugas-tugas yang maha berat, yang kita tahu akhirnya menuntut nyawa mereka sendiri. Jadi tugas ini adalah tugas untuk keluar dunia, tugas untuk membawa, tugas untuk memberitakan, tugas untuk memperkenalkan dan bersaksi tentang Kristus kepada semua orang dan kepada seluruh dunia. Tugas ini saudara penuh resiko, sebab mereka harus memberitakan Kristus kepada dunia di mana Kristus sendiri dibenci. Untuk tugas itulah mereka harus tekun bersekutu dalam doa. Mereka harus menanti sampai pada waktunya Allah mengutus Roh Kudus turun atas mereka. Tapi Roh Kudus bagi murid-murid bukan untuk membawa nikmat. Sebaliknya ia membakar, ia menghancurkan, ia menghanguskan segala impian-impian pribadi para murid. Dengan berani, Petrus berkhotbah dan tampil setelah sebelumnya ia mengkhianati Yesus. Dengan berani, murid-murid yang lain tampil di hadapan banyak orang setelah sebelumnya mereka bersembunyi dan ketakutan saat peristiwa Golgota. Itulah pekerjaan Roh Kudus, Roh yang akan mengubah hidup kita dalam tanggung jawab sebagai orang
yang percaya. Saudara-saudara, sudahkah hari ini kita merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Karena kita percaya bahwa Ialah yang akan menuntun kita di sepanjang perjalanan kehidupan yang akan kita jalani di hari ini. Karena itu bicara Roh Kudus, yang terpenting bukanlah apakah ada mujizatnya atau tidak, tapi yang paling penting dan maha penting adalah apakah ada buahnya atau tidak. Karena itu jadilah saksi Kristus dengan menunjukkan buah-buah roh dalam hidup kita. Dan yakin Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Karuniakanlah kuasa roh-Mu bagi kami, supaya kami siap bersaksi dimanapun kami pergi berada di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.